If we change football in this country, jikalau kita tukar bola sepak dalam tanah air, it's all because of you, no one else. Jiran mendadak syok, di Piala Asia tak ada yang lolos sudah belagak yang masuk Piala Dunia. Nak cakap kita menang besar, apa benda ni weh? Hampir menang besar, 2-1. Tapi sejujurnya lah, apa yang penting untuk game friendly macam ni ialah rotation player, semua player diberi masa permainan. Ini kan boleh jadi senjata bahaya untuk Harimau Melaya untuk game-game akan datang. Setelah kekalahan timnas Malaysia melawan Lebanon dengan 1-0, ini alasan netizen mereka. Yang penting juara Piala AFF. Alasan berikutnya lagi, Indonesia tak ada peningkatan. Indonesia negara miskin, IQ 78. Negara sudah hancur ke? Ini ketawa-ketawa sibuk sepak bola aja. Ini cuma timnas U23. Tak apa-apa kalah dengan Lebanon, yang penting tidak kalah dengan Laos. Tak patut bermain di Eropa, yang penting bermain di JDT. JDT adalah klub terbaik di Asia, klub kebanggaan Malaysia. Dan itulah alasan netizen Malaysia. Gelombang besar kehebohan tengah melanda jagat sepak bola Asia Tenggara. Dunia maya riuh, media internasional terperanjat, dan publik sepak bola ASEAN mendadak terdiam. Semua berawal dari kenyataan pahit yang tak bisa disangkal. Tak satu pun wakil Asia Tenggara yang mampu lolos dari fase grup Piala Asia kali ini. Namun, di tengah kenyataan getir tersebut, muncul fenomena aneh nan menggelitik. Ada sebagian pihak dari negeri jiran yang masih sempat berkoar di media sosial, seolah-olah mereka adalah raksasa Asia yang sudah siap menembus Piala Dunia. Padahal, fakta di lapangan berkata sebaliknya. Prestasi mereka sedang berada di titik paling suram dalam sejarah sepak bola modern. Dari euforia ke ejekan, saat nyata tak sesuai narasi. Beberapa bulan sebelum Piala Asia dimulai, media dan pengamat dari negeri jiran itu sempat sesumbar. Mereka berbicara tentang era kebangkitan sepak bola Malaysia, tentang Harimau Malaya yang siap menerkam Asia, bahkan ada yang berani menyinggung timnas Indonesia dengan nada meremehkan. Namun kini, setelah peluit akhir babak grup berbunyi, semua berubah menjadi keheningan. Negeri yang dulu berkoar paling keras kini justru menjadi bahan olok-olok di seluruh dunia maya. Mereka tidak hanya gagal melaju ke babak selanjutnya, tetapi juga tampil tanpa arah dan minim semangat. Para penggemar sepak bola Indonesia tersenyum kecut sekaligus geli melihat kenyataan ini. Bagaimana tidak? Ketika skuad Garuda fokus menyiapkan diri menghadapi babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, tim-tim tetangga justru sibuk mencari alasan atas kegagalan mereka sendiri. Statistik menohok, tak ada yang tersisa di Asia. Dalam Piala Asia kali ini, harapan ASEAN sebenarnya cukup besar. Tim-tim seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia diharapkan bisa setidaknya memberikan perlawanan berarti. Namun hasil akhir sungguh mengecewakan. Vietnam tersingkir dengan rekor buruk, hanya mencetak 1 gol dan kebobolan banyak. Malaysia bahkan tak mampu menang sekalipun, dengan permainan yang dianggap paling lemah di antara seluruh peserta grup. Thailand, meski sedikit lebih baik, tetap tidak sanggup menembus babak gugur. Media Jepang bahkan menulis dengan nada sinis, Asia Tenggara masih terlalu jauh dari level kompetisi Asia. Mereka berteriak soal mimpi besar, tapi lupa memperkuat dasar permainan. Komentar itu menyayat tapi nyata. Sementara publik Indonesia justru menahan tawa getir. Karena, ironisnya, sebelum turnamen dimulai, ada banyak sindiran dari negeri jiran yang menyebut Indonesia beruntung bisa bermain di level internasional. Kini, kenyataan berbalik tajam. Indonesia terus naik kelas, sementara yang lain tersandung oleh ego mereka sendiri. Naturalisasi yang tak membawa hasil. Salah satu alasan yang membuat masyarakat sepak bola ASEAN kecewa adalah kegagalan besar proyek naturalisasi Malaysia. FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, sebelumnya begitu bangga dengan gelombang pemain keturunan yang mereka bawa pulang dari Eropa. Nama-nama seperti Dion Scholes, Chor Bin Ong, dan beberapa pemain dari Liga Inggris sempat dielu-elukan. Namun saat Piala Asia dimulai, semuanya justru seperti mimpi buruk. Pemain yang diharapkan membawa perubahan besar malah tampil tak maksimal, seolah kehilangan semangat juang dan identitas. Publik Malaysia pun kecewa berat. Bahkan banyak yang menuduh federasi lebih mementingkan popularitas ketimbang kualitas. Di sisi lain, timnas Indonesia menunjukkan arah berbeda.
Proyek naturalisasi yang dikelola PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir berjalan jauh lebih matang. Pemain-pemain seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Nathan Choeon tampil bersemangat dan benar-benar menyatu dengan budaya tim. Tidak ada kesan, asal ambil, atau beli jadi. Inilah yang kemudian membuat banyak analis Eropa menyebut, Indonesia menjadi contoh paling sukses soal integrasi pemain diaspora ke dalam tim nasional. Publik Asia Tenggara, antara iri dan tak percaya. Setelah hasil buruk di Piala Asia, publik di beberapa negara ASEAN mulai bereaksi. Di Thailand, warganet mengaku kecewa dengan federasi mereka yang gagal menjaga konsistensi. Sementara di Vietnam, media lokal menyalahkan sistem kompetisi domestik yang dianggap tidak mendukung regenerasi pemain muda. Namun yang paling panas datang dari Malaysia. Media dan pengamat lokal mereka mulai saling menyalahkan. Dari pelatih, federasi, hingga pemain naturalisasi. Beberapa komentar pedas bahkan menyebut, kita sibuk meniru Indonesia, tapi lupa bahwa mereka bekerja dengan rencana. Kita cuma ikut tren tanpa arah. Komentar itu viral di media sosial dan mendapat respons dari ribuan netizen Indonesia yang menuliskan satu kalimat sederhana namun menohok. Cermin dulu sebelum sombong. Sombong sebelum waktunya. Rasa percaya diri memang penting dalam sepak bola. Namun ketika kepercayaan diri berubah menjadi kesombongan, hasilnya bisa fatal. Itulah yang kini terjadi di sepak bola Malaysia. Sebelum turnamen, para petinggi federasi berbicara besar tentang visi 2030, tentang target Piala Dunia, dan tentang kebangkitan sepak bola ASEAN di bawah Panji Malaysia. Sayangnya, semua rencana besar itu tidak diiringi dengan strategi konkret di lapangan. Bahkan, beberapa pemain sendiri mengaku bahwa persiapan tim kurang maksimal. Latihan sering diubah mendadak, strategi berganti setiap pertandingan, dan atmosfer di ruang ganti pun disebut tidak kondusif. Seorang pengamat dari media Singapura menulis dalam laporannya, Malaysia terlalu banyak bicara, terlalu sedikit bekerja. Mereka ingin terlihat hebat di depan kamera, padahal di lapangan mereka kehilangan arah. Indonesia terus naik, jiran malah terperosok. Kontras yang paling mencolok adalah perbandingan dengan Indonesia. Sementara negara lain sibuk berkoar di media sosial, timnas Indonesia justru fokus bekerja. Shin Tae-yong membawa kedisiplinan Korea Selatan ke dalam sistem sepak bola nasional. Pemain muda diberi kesempatan tampil di level tertinggi. Kompetisi domestik mulai diperkuat dengan regulasi pemain U23. Dan hasilnya kini mulai terlihat nyata. Indonesia bukan hanya bersaing di Asia Tenggara, tetapi sudah menembus level Asia yang sebenarnya. Media Jepang, Korea, hingga Inggris memuji cara Indonesia berkembang pesat dalam waktu singkat. Sementara itu, negeri jiran yang dulu begitu bangga dengan jargon Harimau Malaya, kini seperti kehilangan taring. Peringkat FIFA mereka turun, proyek naturalisasi tak membuahkan hasil, dan atmosfer sepak bola mereka semakin penuh tekanan. Reaksi dunia, dari media Arab hingga Eropa. Kehebohan soal kegagalan Asia Tenggara di Piala Asia rupanya juga menarik perhatian media asing. Media Arab Saudi menulis, ASEAN adalah wilayah yang penuh semangat, tapi tanpa arah teknis. Hanya Indonesia yang kini terlihat benar-benar siap bersaing. Sementara media Inggris, The Guardian, menyoroti fenomena media sosial ASEAN yang selalu panas saat sebelum turnamen namun menghilang setelah kekalahan. Mereka berisik sebelum laga, tapi diam 1000 bahasa setelah peluit panjang. Sebuah sindiran yang sangat tajam. Ironisnya, justru netizen Indonesia yang kini menjadi sorotan positif. Meski sering diejek sebagai negara bola-bolaan, mereka justru menunjukkan semangat dan loyalitas tinggi, mendukung tim tanpa henti meski lawan yang dihadapi semakin berat. FAM Malaysia disorot, janji tak sesuai realita.